Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perbandingan hukum tata negara antara negara Rusia dan negara China. Kita masuk ke negara Rusia dulu. Kita masuk ke subbab bentuk pemerintahan terlebih dahulu. Sebelum menjadi negara independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem sosialis. Pemimpin pertama Uni Soviet pada saat itu yaitu Vladimir Lenin membentuk negara Soviet berpaham sosialis komunis, yang artinya tidak ada kepemilikan pribadi dan segala kegiatan ekonomi masyarakat diatur dan diawasi oleh pemerintahan pusat. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, pemimpin Rusia saat itu lebih condong ke arah paham demokrasi, sehingga perubahan haluan Rusia menjadi negara federal berpaham demokrasi, republik, dan terbentuklah sistem pemerintahan presidensial. Di dalamnya Rusia menerapkan pembagian kekuasaan yang terpisah antara kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas pokok yang masing-masing berbeda. Rusia sendiri resmi menjadi negara berbentuk Federasi Rusia yang disahkan dalam Konstitusi Federasi Rusia pada tanggal 12 Desember 1993. Rusia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang berbentuk federasi. Negara Rusia sendiri menganut sistem pemerintahan sistem presidensial. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk negara Rusia. Negara Rusia menganut bentuk negara federal. Karena itu negaranya disebut The Russian Federation. Dalam konstitusinya juga dinamai Russia are equivalent. Ketentuan mengenai bentuk negara Rusia termaktub dalam artikel mengenai dasar sistem konstitusi. Dalam The Constitution of the Russian Federation disebutkan bahwa the Russian Federation Russia is democratic, federative, law-governed state with a republic form of government. Dalam ketentuan tersebut, selain menentukan bentuk negara sebagai negara federasi, juga menjamin bahwa bentuk pemerintahannya adalah republik. Kemudian kita masuk ke sistem hukum. Federasi Rusia memiliki sistem hukum sivil, civil law system. Hukum Rusia mencakup undang-undang yang dikodifikasi, misalnya KUH per, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan undang-undang lain yang sebagai aturan umum. Harus konsisten dengan kode yang relevan. Legislatif memiliki kekuatan yang yuridis tertinggi dibandingkan dengan anggaran rumah tangga dan sumber hukum lainnya. Namun Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang inkonstitusional. Selanjutnya kita masuk ke negara China. Di sini kita masuk subbab konstitusi. Cina sendiri sudah beberapa kali mengganti konstitusinya yang diawali tahun 1949. Terbentuk konstitusi sementara yaitu Common Program yang antara lain tentang struktur pemerintahan baru, nama, dan juga lambang baru. Di mana pada saat perang saudara hampir dipastikan kemenangan diraih oleh Partai Komunis. Kemudian dibentuklah suatu lembaga untuk konferensi konsultatif politik rakyat China, atau yang biasa disebut juga Chinese People Political Consultative Conference atau CPPCC. Konferensi ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan pemerintahan baru sebagai pengganti pemerintahan China nasional yang didominasi Partai Kuomintang. Selanjutnya pada tahun 1954 direncanakan untuk pembuatan konstitusi permanen dengan pemerintah pusat rakyat China mengangkat anggota tim perumus yang didominasi oleh Partai Komunis China. Konstitusinya disebut Konstitusi 1954. Konstitusi 1954 ini terdiri dari pembukaan 108 pasal dan 4 bab. Kemudian kita masuk ke subbab bentuk negara. Republik Rakyat China atau yang biasa dikenal juga dengan RCC dimonopoli adalah negara yang sosialis, juga memiliki masyarakat yang demokratis. Sistem sosialis ini pada dasarnya dianut karena semua kekuasaan ada di tangan rakyat China. Republik Rakyat China sendiri bentuk negaranya adalah kesatuan dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensial, namun bentuk pemerintahannya adalah komunis. Sementara lembaga negara tertingginya adalah Kongres Rakyat Nasional, dan ini didominasi oleh partai-partai komunis China.